teman-teman, kecil-kecil yang mudah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube HT. Dan untuk kali ini saya akan berbagi di pakan ternak, terutama untuk kelas kambing yang disukai, bikin kenyang, juga bisa mengobati ternak mengalami penyakit kulit. Contohnya terkena gudikan, korengan di bagian luka badan, segera sembuh dengan daun alami. Seperti kali ini, di bagian depan ini salah satu daun ajaib. Fungsinya manfaat ke ternak kambing, bisa bikin kenyang. Daunnya itu lebar, tumbuhnya tinggi, bisa mencapai 1 meter bahkan 5 meter, tergantung pola pemotongan kitanya sendiri. Ini tak sepil ke pindah yang bagian sebelah sini yang lebih banyak untuk stok daunnya. Ini pastinya sudah menal, tinggi boloh. Ini daun dari jenis daun gembilina. Daunnya itu mempunyai serat seperti ini. Tekstur daunnya tidak kasar, enak, kemudian juga disukai, bikin kenyang. Tumbuhnya tinggi, bisa mencapai 5 meter lebih. Kalau ini ada 3 meteran. Pohonnya besar, bisa sebesar lebih dari di bagian depan. Untuk yang kedua ini saya perlihatkan di bagian depan. Ini ada daun yang lebih kecil-kecil. Untuk jenisnya ini, daun ini selain disukai ternak kambing, juga fungsinya bisa bikin kenyang. Ini tak sepil aja yang stok daunnya lebih lebat. Bisa mengobati alergi ataupun penyakit kulit pada ternak kambing teman-teman mengalami gudikan ataupun terkena penyakit kulit. Untuk cara pembelian ataupun pengobatan ada 2, diberikan manual, yaitu diberikan pakanan, ya dicampurkan sebagai rabanan. Yang kedua ditumbuk untuk oles luka luar. Kalau luka dalam diberikan ataupun dikasih sebagai pakan harian. Sedangkan untuk luka luar ditumbuk, kita ambil beberapa daun, kita cuci. Setelah itu kita tumbuk menggunakan alat-alat yang bisa menghaluskan ataupun di blender juga bisa. Dari jenis daun Clerecidea. Lanjut, tak sepil daun kesukaan kambing yang berikutnya. Di bagian deretan ini ada beberapa pohon-pohon. Ini juga mudah ditanam, tumbuh subur juga lebih cepat walaupun tanahnya itu tandus. Pastinya sudah mengenal. Ini seperti ini daunnya, lebar. Ini seperti ini. Ini juga bisa dijadikan sayuran kalau untuk daerah sini. Untuk tunasnya yang muda seperti yang ini saya perlihatkan, saya ambil. Yang muda seperti ini bisa dijadikan sayuran yang tentunya sangat enak banget. Atau lebih tepatnya ini dari daun singkong karetan, singkong gung ataupun singkong yang khusus untuk pakan ternak, karena tidak mempunyai buah ataupun ya hanya dijadikan untuk pakan-pakan ternak. Untuk pemberiannya yang tidak terbiasa, ini saya sepil juga. Pemberian yang jarang memberikan jenis dari singkong gung ataupun singkong karet, itu diwajibkan dijemur ataupun kita jemur di sinar matahari selama 1 jam atau tidak sampai, atau setengah jaman. Kita alumkan, lumne bolo, dilumne supaya kualitas kadar airnya ataupun mengurangi
ya bahaya kalau yang tidak sering memberikan. Kalau yang sudah terbiasa tidak harus dijemur, cukup kita pangkas, kita berikan langsung juga nggak masalah. Oke, lanjut yang di bagian bawah yang kecil-kecil ini juga bikin kenyang, disukai ternak kambing maupun ternak domba juga sering menerapkan ataupun sering memberikan, karena tumbuhan ini selain bisa ditanam di lahan kebun juga biasanya kadang-kadang di daerah dekat rumput-rumput liar itu pun juga tumbuh. Ini jenisnya itu Alliandra, teman-teman. Daun Alliandra ini kekurangannya kalau kita potongnya saat pagi terus penyimpanannya salah, biasanya gampang rontok ataupun mudah rontok. Daunnya ini yang kecil-kecil ini mudah rontok, enggak seperti daun-daun yang lainnya, tapi ini juga disukai. Ini juga bisa sebagai alat sederhana, bisa mematangkan jenis buah, biasanya sebagai open alami ya. Tambahan open alami biasanya menggunakan jenis dari Alliandra berserta lamtoro, itu biasanya dijadikan untuk ini pengopenan alami, mempercepat salah satu buah agar cepat matang biasanya gitu. Kalau untuk jenis lamtoronya ini yang tinggi ada di bagian bawah, tapi sudah begitu rontok untuk daunnya, karena untuk kali ini cuacanya juga seperti ini, panas. Dan yang saya tanamin ini juga masih mulai tumbuh kecil-kecil, ini mulai tunasnya mulai tumbuh. Ini dari Clereside ini mulai tumbuh. Untuk cara penanamannya gampang juga. Kalau LCD kita ambil dari tunas besar ataupun batang besar, kita potong 1 meteran ataupun setengah meter, kita tancapkan. Nanti kalau sudah mulai tumbuh tunas, baru kita beri pupuk. Pupuknya pupuk organik saja yang lebih aman, lebih alami, kemudian juga ekonomis atau gratis. Kita memanfaatkan dari kotoran ternak kambing, itu lebih bagus. Nanti kedepannya juga lebih tumbuh subur. Untuk daun karetan ataupun singkong karetan juga mulai tumbuh seperti ini. Untuk rumput-rumput hijauan campuran tapi belum tumbuh, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, ini dari Alliandra teman-teman, tumbuhnya seperti ini. Kita lanjut keliling-keliling. Yang belum saya sebutkan ini berupa dari daun ini teman-teman, yang bisa membuat ternak kambing setelah melahirkan, khususnya yang baru saja ini beranak, asinya itu kimpes ataupun di bagian puntingnya kimpes, biar montok ataupun biar lancar asinya, teman-teman bisa sepil, bisa menggunakan daun seperti yang ini saya perlihatkan. Daun ini itu ya fungsinya bisa bikin kenyang, pelancar ASI. Ini seperti ini. Selain dari pelancar ASI juga disukai daun nangka. Nah, ini seperti ini. Oke, lanjut. Yang tadi sudah saya sepil di beberapa pakan rambanan yang bisa mengobati penyakit kulit atau gudikan, dan untuk kali ini kembali saya sepil ke rumput yang tentunya juga disukai ternak kambing. Seperti di bagian depan ini sangat mudah dicari. Kemudian kalau menemukan rumput ini juga sangat senang karena cepat dapat, cepat. Kalau kita mencari ke sawah maupun ke kebun, bawa karung itu cepat penuh isinya bolo. Kemudian juga kambingnya itu kalau makan sangat lahap banget. Ini jenisnya itu menyerupai rumput ilalang, cuma kualitasnya lebih bagus ini. Kalau ilalang itu kan kasar, tapi ini teksturnya itu lebih mudah.
atau lebih lentur, lebih enak dipegang, nggak begitu tajam juga untuk daunnya. Kemudian kalau kita panen itu lebih enak karena ini merambat ataupun menjalar, untuk kualitas daunnya ataupun batangnya itu menjalar, lebih enak untuk cara panennya. Ini mengandung gizi air yang cukup ada ini bolo. Ini cocok diberikan di musim-musim kemarau, karena biasanya di musim-musim kemarau di bagian tanah tertentu itu masih tumbuh subur seperti daun kalau menjono ataupun daun seperti rumput ini, menyerupai ilalang seperti ini. Lanjut lagi, kita sepil di rumput yang menjalar ataupun merambat, yang tentunya juga disukai ternak kambing. Oke, lanjut. Ini yang daun rumput yang merambat menjalar, salah satunya dari jenis singkong ubi jalar. Ini salah satu makanan alternatif yang untuk panennya itu ya bisa 5 bulan sekali, tapi kalau untuk dijadikan pakan ternak itu setelah kita tanam berapa bulan, kita beri pupuk, kualitas daunnya itu lebat, itu juga sangat membantu sebagai pakan alternatif pengganti rumput maupun pengganti rambanan. Cuma ini kendalanya, kalau belum pernah memberikan, kita harus wajib menjemur setelah kita potong ataupun kita panen. Alangkah baiknya kita mengurangi kadar kualitas ini teman-teman, kualitas dari daunnya, karena biasanya ini mempunyai banyak lendir yang terkandung dalam daun ubi jalar, yaitu dengan cara kita menguranginya dengan menjemur ya selama 1 jam ataupun setengah jam. Yang penting kualitas daunnya itu menjadi agak layu teman-teman, agak layu ataupun alum, itu sangat bagus. Nanti diberikan ke ternak kambingnya juga makannya lebih lahap, itu mencegah supaya ternak teman-teman yang alergi diare itu tidak akan lagi diare terkena makan rumput hijauan maupun rumput dari jenis ubi jalar. Dan ini ubi jalar ini tidak bisa diberikan untuk ternak teman-teman yang posisi ataupun kondisi hamil muda maupun hamil tua. Kalau bisa kita hindari dulu daun-daun yang berlendir. Contohnya seperti dari daun ubi jalar, kemudian daun bunga sepatu ataupun daun kerantil. Kalau untuk daerah sini menyebutnya kerantil atau bunga sepatu, kalau untuk daerah Jawa Timuran daerah sini. Tapi kalau daerah teman-teman nanti bisa sharing-sharingan, seperti di bagian depan ini teman-teman bisa lihat sendiri, daun bunga sepatu warnanya bunga itu merah, tapi ini tidak berbunga. Ini seperti ini, lendirnya itu banyak sekali loh teman-teman. Saya tekan-tekan kayak gini lendirnya sudah kelihatan. Ini juga berisiko untuk kambing hamil muda, bisa menyebabkan keguguran. Kita waspadai, kita hindari dulu pakan-pakan yang berlendir. Kalau pakan-pakan yang nggak berlendir nggak masalah, yang penting aman untuk kita berikan ke ternak kambing. Itu aja ya bolo. Seperti itu untuk beberapa rambanan beserta pakan rumputan sudah saya sepil, yang tentunya dari yang saya perlihatkan itu semuanya disukai ternak kambing, bikin kenyang, bikin gemuk, bisa juga mengobati penyakit gatal-gatal ataupun gudikan secara alami. Dan semoga bermanfaat. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.